Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Palembang bersama saya, Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ditemukan tinggal tulang belulang, seorang pria tega membunuh temannya sendiri di Musi Banyuasin. Seorang ibu rumah tangga ditipu oleh kontraktor bangunan hingga ratusan juta rupiah. Memperingati Hari Kartini ke-146, ratusan perempuan di kota Indralaya menggelar lomba dan pameran UMKM. Kita ke informasi pertama, seorang pemuda di Musi Banyuasin tega membunuh temannya sendiri di kebun kelapa sawit. Pelaku kini diringkus tim Polsek Luang dan Satreskrim Polres Musi Banyuasin usai kabur ke Jambi. Guntur, pemuda berusia 22 tahun, pelaku pembunuhan terhadap temannya sendiri tak berkutik saat diringkus polisi. Senin malam lalu, tim gabungan Polsek Luang dan Satreskrim Polres Musi Banyuasin meringkusnya setelah lebih kurang 1 bulan pelaku jadi buron. Pelaku membunuh korban bernama Pemas Bermana secara sadis di kebun kelapa sawit pada 27 April lalu. Peristiwa pembunuhan itu berawal dari pelaku yang kesal lantaran korban diduga mengeluarkan kata-kata kasar terhadap pelaku. Korban dihabisi dengan cara dipukul dan diinjak serta dijerat lehernya menggunakan tali. Dari pengakuan tersangka, usai membunuh korbannya, jenazah korban ditutup dengan daun pelepah kelapa sawit di lokasi kejadian. Hingga akhirnya korban ditemukan tinggal tulang belulang di perkebunan kelapa sawit oleh seorang pemanen pada tanggal 6 Mei lalu. Usai membunuh, pelaku menjual sepeda motor dan ponsel milik korban yang uangnya digunakan oleh pelaku dalam melakukan pelarian ke kota Jambi. Baik, tersangka yang kita tangkap ini saudara Guntur. Jadi kejadian ini sudah satu bulan lebih ya. Kita berusaha mengungkap kasus pembunuhan yang kita temukan hanya tengkorak dan tulang belulang. Berdasarkan keterangan yang kita kumpulkan dan saksi-saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan, mengarah kepada orang-orang yang kita curigai. Ternyata yang kita curigai ini sempat kabur ke Jambi, hanya membuka diri untuk menyerahkan tersangka ke Polres Musi Banyuasin dan penyidikannya dikembalikan ke Polsek Luang. Sebelumnya warga Dusun 5 Desa Cipta Praja, Musi Banyuasin dihebohkan dengan penemuan tengkorak di perkebunan kelapa sawit. Pihak keluarga menyatakan anaknya hilang setelah lebih kurang 10 hari saat tengkorak dan tulang belulang korban ditemukan. Kini pelaku dijerat ancaman hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Musi Banyuasin. Seorang pria babak belur dihakimi warga setelah kepergok mencuri keran air di salah satu kampus di kota Palembang. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura menjadi mahasiswa. Pria bernama Acik, warga Ilir Barat 1 Palembang ini diamankan petugas keamanan kampus Universitas Islam Negeri Palembang setelah menjadi bulan-bulanan masa pada Selasa lalu. Pria berusia 33 tahun itu babak belur usai kepergok petugas keamanan saat mencuri keran air yang berada di dalam kampus. Kejadian bermula dari kecurigaan petugas keamanan yang melihat gerak-gerik pelaku saat masuk ke dalam kampus. Saat didekati, pelaku justru melarikan diri sehingga mengundang perhatian warga sekitar untuk menghajarnya. Diduga aksi pencurian keran air di kampus UIN Jakabaring Palembang ini sudah berulang kali dilakukan pelaku. Wah, itu nyamar dia, Pak. Jadi mahasiswa? Iya. Terus? Tapi kalau kemarin bermasker dia, hari ini tidak bermasker. Dia tidak? Baju, pakai jaket itulah dari kemarin. Itu? Sepatu, aksesoris dia yang itulah, cuma tidak bermasker, Pak. Oh, dari kemarin sudah masuk? Iya, dari kemarin. Berarti selama ini kita intai sudah? Sudah kami minta berapa hari ini, Pak. Nah, itu yang diambilnya apa, Pak? Dia ambilnya peran untuk pembuangan air. Bukan pembuangan air? Ya, seluruh gedung di UIN Jakabaring. Dimasukinnya dalam tas gitu? Masuk di dalam tas. Pelaku ini sendirian, Pak? Pelaku sendirian. Di UIN mana ini, Pak, kejadian? Kampus Jakabaring. Kini polisi telah mengamankan pelaku bersama dengan barang bukti berupa keran. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Berhati-hatilah Anda saat memilih kontraktor bangunan untuk membangun rumah. Di Kota Palembang, seorang wanita ditipu oleh kontraktor bangunan hingga ratusan juta rupiah. Pelaku memalsukan nota pembelian material bangunan seperti genteng, kayu, hingga besi. Niat hati ingin membangun sebuah indekos di lahan kosong yang berada di samping rumahnya. Seorang ibu rumah tangga, Erni Yunita, menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Sandra Apriyadi, seorang kontraktor bangunan. Mulanya korban tak menaruh curiga terhadap pelaku lantaran dikenalkan oleh keponakan korban yang telah mengenal pelaku sejak lama. Saat pelaku meminta sejumlah uang untuk membeli genteng kayu kusen dan besi, korban langsung menuruti permintaan pelaku dengan mentransfer uang secara bertahap pada awal bulan April lalu. Namun setelah ditunggu-tunggu, barang yang dipesan tak kunjung tiba hingga korban mulai menaruh kecurigaan. Setelah dicek di toko bangunan tempat pelaku memesan barang, ternyata nota pembelian yang diberikan merupakan nota palsu. Jadi kita ingin bangun kos-kosan, tapi dia udah ditransfer, kemudian mengeluarkan nota kosong, nota palsu. Jadi sekitar 100 jutaan. Bangun sekitar berapa persen, tapi uangnya dipalsukan nota yang. Jadi dia tuh minta uang bahwa sudah beli barang. Ternyata pas di cross check nota itu nota palsu. Nota barang itu palsu. Nota barang itu palsu. Barangnya ada? Barangnya nggak ada. Nggak ada juga? Iya. Kini korban telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian setelah pelaku melarikan diri. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pria melakukan tindak asusila berupa porno aksi di hadapan seorang perempuan pemilik sebuah kios pulsa di Kota Palembang. Korban akan melaporkan perbuatan ini ke polisi. Aksi tak terpuji terekam kamera pengawas ketika seorang pria mendatangi sebuah kios penjualan pulsa di kawasan Kertapati, Palembang. Tiba di kios tersebut, pelaku bermaksud mengisi saldo digital. Tiba-tiba saja, pelaku memamerkan alat vitalnya di hadapan perempuan milik kios pulsa tersebut. Tak lama kemudian, ia pun pergi meninggalkan kios. Pemilik kios baru menyadari porno aksi pelaku setelah melihat rekaman kamera pengawas. Dan mau isi saldo dana. Nah, terus dia itu ada gerakan mencurigakan, kata yang penjaga satunya. Posisi di depan ini menjaga istri saya. Nah, ketika dia mengisi dana itu sempat membeli rokok. Ketika dia membeli rokok itu gelagat dia itu membuka resleting. Nah, setelah kami cek CCTV itu dia mengeluarkan kemaluannya. Kemaluannya. Depan istri saya. Itu sekitar jam berapa kejadian? Hampir jam 4, 3.58 atau Subuh. Itu. Aksi tak senonoh ini kemudian viral di media sosial dan menjadi perbincangan warga Kota Palembang. Berbekal rekaman video tersebut, korban berencana akan melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ditemukan tinggal tulang belulang, seorang pria tega membunuh temannya sendiri di Musi Banyuasin. Seorang ibu rumah tangga ditipu oleh kontraktor bangunan hingga ratusan juta rupiah. Memperingati Hari Kartini ke-146, ratusan perempuan di Kota Indralaya menggelar lomba dan pameran UMKM.